posisikan eh, teman-teman itu sebagai ini aja refreshing untuk melatihkan KP gitu ya mungkin ya, yang beda ya. Jadi ini ceritanya refreshing buat teman-teman melatihkan gitu ya. Jadi levelnya kita naikin dikit gitu ya. Kita naikin supaya teman-teman dapat tips untuk ya gimana nih melatihkannya gitu ya. Eh, Terkait dengan narasinya atau teknik-tekniknya gitu ya. Supaya teman-teman lebih lebih fresh lagi dan lebih siap lagi lah kalau ntar nanti dapat kesempatan melatih. Kasih, Pak. Oke, Pak Kenapa Rifan, siap, Pak. ya? Gimana Bu Andrus? Kenapa rambut saya ya lagi dipotong pendek nih? Baru lihat juga Pak Rifan potong rambut kayak gitu. Iya, saya Rapi, saya rapi, rapi. antar saya cerita latar belakangnya. Fresh katanya, Pak. Fresh, fresh, Pak. Fresh. Tapi oke, kita bahas ya. Ini gimana cara melatihkan teknik-teknik KAP ya. Izin Iya. saya boleh share screen Mbak Dea, Mbak Lesti Boleh, Pak. Sebentar, Pak. ya. Oke, Jadi Pak. Udah, Pak. oke. Pak, suaranya ke-mute, Pak. Izin. Mute ya. Oke. Ah, Kedengeran sekarang? kedengeran, Pak. Oke, saya pakai satu slide yang saya pakai beberapa waktu lalu aja ya. Ini ngomong. Terdengar suara saya? Terdengar Pak Rizal. Terdengar Oke. jelas, Pak. Iya. Jelas ya. Ya, jelas. Ya, gini ya. 3 prinsip dulu. Ya. 3 prinsip KP, kalau bisa teman-teman itu jelaskannya singkat saja. Waktunya kurang lebih, kalau 15 menit sebetulnya kepanjangan ya. Tapi kalau teman-teman bisa menyampaikan dalam 10 menit, oh cakep banget. Dan disampaikannya itu, ini lebih ke cerita aja ya. Cerita sedikit ceramah ya, tapi singkat-singkat aja ya. Dan ingat, prinsip-prinsip interaksi tetap dilakukan. Ya, ini misalnya gini, kalau teman-teman masuk ke bagian ini, kita bilang misalnya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam KAP itu, cara edukasi dan cara ngajak orang mengikuti prinsip-prinsip berikut ini, kan ditampilin ya. Kalau misalnya kita latihannya bersama kader, tampilin aja. Paling ini slide pertama yang kita tampilkan ya. Tek. Nah, kita nggak usah ngomong. Ingat prinsip sebesar-besarnya partisipasi di apa namanya peserta pelatihan kita. Kita tanya aja. Nah, jadi apa nih Bu prinsipnya? Pertama apa? Nanti disebutkan. Menambah keakraban. Kedua, saling mendengarkan dan berbicara. Biar mereka ngomong. Ya. Ketiga, menguji komitmen. Ingat ya, biar mereka ngomong. Ya. Terus baru kita bisa ulang sekali lagi. Betul, 3 prinsip. Menambah keakraban, saling mendengarkan dan berbicara. Dan yang ketiga, kunci komitmen. Udah satu itu ya. Kemudian kita masuk bahas. Yuk kita bahas satu persatu. Menambah keakraban. Ya. Kenapa prinsip pertama itu menambah keakraban? Nah, ada kalimat kuncinya. Karena orang Indonesia itu lebih mudah diajak kalau sudah akrab. Nah, diam dulu aja, biar dicerna. Tag itu, mudah diajak kalau sudah akrab. Sampaikan satu kalimat aja dulu itu ya. Baru kemudian kita kasih contoh kasus. Silakan teman-teman ambil contoh kasus yang teman-teman ketahui. Saya suka pakai banyak kasus tergantung dari apa namanya topiknya. Ya. Jadi sebelum masuk ke sana biasanya saya antar dengan agak sulit mengajak orang Indonesia hanya dengan teori, hanya dengan hasil riset, hanya dengan argumen yang kuat. Sulit, tapi lebih mudah kalau sudah akrab. Nah, kalau peserta pelatihan nakes, saya suka angkat pengalaman waktu COVID kemarin. Nah, contohnya Bu, Bapak, waktu COVID kemarin, ya waktu pandemi. Ibu Bapak kan ditawari itu vaksin COVID-19. Yang pertama kan, gelombang pertama. Dijelaskan bahwa vaksin COVID-19 ini sudah diuji coba di Bandung kepada 1.600 orang dan di situ ditemukan tidak ada yang mengalami efek samping. Ya, kan dijelaskan seperti itu. Apakah Bapak mau menerima vaksin itu? Mau, Bu?
Ya, kan sebagian kan bilang, enggak. Ah, iya kan? Nah, kami juga punya penelitiannya. Kami mensurvei 5 ribuan nakes di Indonesia, bahkan lebih gitu ya. Terus ditemukan 40% itu menolak keras. 40% menolak keras. Yang ragu-ragu 30%. Yang beneran mau cuma 30%. Padahal sudah ada hasil riset. Nah, apalagi hasil riset yang lain. Nanti kalau ke urusan kesehatan lingkungan, saya suka angkat misalnya, nah itu nyamuk Wolbachia. Oh, nyamuk Wolbachia. Ini pakai kasusnya Bu Muti itu. Oh, di Bandung dibagikan ke sejumlah kelurahan. Berapa Bu Muti? 11 kalau nggak salah ya. 11 titik ya. Saya lupa deh. Bu Muti. Ntar saya Bu Muti sambil ingat-ingat juga. Dikasih lalu diberitahu kepada warga bahwa dengan apa namanya memelihara dan mengembangbiakan nyamuk Wolbachia nanti DBD bisa turun 80%. Wah, lalu dibawa tuh ember-ember berisi jentik-jentik nyamuk Wolbachia itu. Wah, dipelihara. Harusnya beberapa minggu kemudian dicek pada kemana itu ember. Ya, ada yang embernya udah dipakai apa, ada yang udah hilang. Nah, padahal sudah dijelaskan bahwa nyamuk Wolbachia itu menurut studi di Yogyakarta sudah berhasil menurunkan angka DBD sebesar 80%. Wah, tapi kan tidak percaya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai banyak kok. Mau nyamuk apa, misalnya malaria. Malaria dulu waktu saya di apa namanya di Timika, itu ibu-ibu kan dikasih obat malaria supaya nanti kalau kena malaria maka si ibu dan janinnya akan eh, tidak apa-apa gitu, hanya merasakan gejala yang sedikit aja, tidak fatal akibatnya. Ya, disampaikan kepada ibu-ibu hamil. Ini apa obat malaria untuk ibu hamil atau pemila OAM sudah diuji coba ke 3.000 ibu hamil dan tidak ada efek samping. Mau ibu hamil ya? Enggak tuh. Jadi banyak kasus-kasus sebetulnya yang menunjukkan bahwa tidak serta-merta orang itu percaya dan mau mengikuti kalau hanya berdasarkan teori, hasil riset, hasil studi gitu. Nggak mudah ya. Makanya saya suka angkat gini juga. Prof. Miko, nah, Prof. Miko kan itu orang Itagi ya, itu urusan imunisasi ya. Itu pernah buat survei ke orang tua yang mengimunisasi anaknya. Lalu ditemukan 80% orang tua yang mengimunisasi anaknya tidak tahu. Jadi nggak tahu imunisasi apa yang dikasih ke anaknya, manfaatnya apa, penyakit apa yang mau dicegah, nggak tahu. Lalu terus kok mau? Nah, kira-kira kenapa tuh Mbak Dea? Kok mau? Karena diajak sama siapa? Sama Bu Bidan, sama nakesnya, mau-mau aja. Keakraban itu penting, ya. Kadang-kadang saya kalau peserta Bu Bidan ya saya suka bilang, oh itu tuh namanya Paraji. Paraji tahu Ibu Bapak? Paraji itu dukun beranak atau kalau di Kalimantan tuh bidan lewu, namanya bidan lewu. Itu kenapa dipercaya atau dipilih sama warga waktu itu? Padahal ada bidan juga. Ya karena dia orangnya asik, perhatian, akrab. Gitu. Itu pemerintah kalau tidak melakukan intervensi, ya, intervensi yang ada unsur enforcement, jadi kayak di Banten tuh kan sampai bawa polisi gitu. Kalau sampai ibu bidan melakukan persalinan, hukuman, ada hukumannya. Nah, kalau tidak ada intervensi itu, jangan-jangan ibu bidan lewu atau paraji atau dukun beranak itu yang menang. Jangan-jangan. Kenapa? Karena metode mereka itu lebih ke urusan keakraban. Di Indonesia, keakraban itu bisa mengembangkan rasa percaya, percaya gitu. Kalau orang udah percaya, maka akan mudah diajak. Nah, jelaskan itu secara singkat ya. Maksudnya kan tadi cerita kemana-mana gitu banyak. Tapi Bapak pilih aja beberapa. Kalau punya pengalaman pribadi malah lebih bagus gitu ya. Tapi ini harus disampaikan dengan cerita bahwa
keakraban itu penting, ya. Nah, yang kedua, saling mendengarkan dan berbicara. Nah, ada kalimat kuncinya. Kalau kita pengen mengajak, maka kita jangan bicara banyak. Justru warga yang harus bicara banyak. Nah, diam dulu. Lalu jelaskan kenapa begitu. Pertama, jadi ada 3 hal yang kita harus jelaskan ya. Pertama, kalau warga yang bicara, maka sebetulnya warga sedang memberi perhatian ke kita. Kan kalau dia ngomong berarti kan perhatiannya ke kita kan. Ya hanya orang-orang yang punya masalah gangguan jiwa aja yang bisa ngomong ke kita, tapi perhatiannya kemana-mana. Ya, logika aja gitu. Dia ngomong ke kita, perhatian ke kita. Jadi jangan susah-susah nyari perhatian, tanya aja supaya dia bicara. Nah, itu berarti dia ngasih perhatian ke kita. Nah, itu satu. Kedua, kalau orang bicara banyak, maka kita bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya. Dan kalau kita tahu, maka nanti kita bisa menghindari jaka sembung main golok alias tidak nyambung pok. Nah, kasih contoh yang nggak nyambung-nyambung itu. Misalnya saya suka ngambil contoh, itu loh dulu tahun 90-an akhir, ada yang ngalamin nggak? Itu konversi energi dari minyak tanah ke gas LPG. Wah, jadi ibu-ibu dulu kan kalau masaknya pakai minyak tanah tuh sampai bau-bau tangannya gitu ya, yang dibakar gitu, apa dikasih korek api, terus kemudian sumbunya terbakar gitu, jadi api gitu, di bawahnya ada minyak tanah. Tapi sama pemerintah diganti. Lalu disampaikan kepada khalayak ramai bahwa ini LPG, nah bentuknya tabung 3 kilo ya, LPG 3 kilogram itu lebih efisien dan ramah lingkungan. Ibu-ibu langsung menyambut, oh tidak, oh, selama berbulan-bulan itu jarang yang pakai. Kenapa? Ya itu tadi, jaka sembung main golok tidak nyambung pok. Kenapa tidak nyambung? Karena pemerintah ngomong efisien, lebih murah, dihitungnya per minggu. Wah, jauh lebih murah daripada menggunakan minyak tanah dan ramah lingkungan pula. Sementara ibu-ibu, mama mikirnya keselamatan. Nanti gimana dong? Nanti terbakar rumah saya. Nanti meleduk, meleduk itu minyak LPG-nya. Mikirnya dan khawatirnya meleduk, pesannya efisien, ramah lingkungan, nggak nyambung. Itu contoh yang harus kita hindari. Dan itu kita bisa hindari kalau kita bertanya dan warga ngomong banyak. Nah, boleh pakai contoh itu. Boleh lagi contoh, kalau contoh COVID misalnya, kakek-kakek, wah, diajak untuk vaksin COVID. Dibilangin, kek, vaksin COVID loh, bahaya loh itu COVID-19 itu. Kalau kena lansia, waduh bisa bisa susah nanti. Harus rawat rumah sakit. Kalau rumah sakit penuh, banyak yang meninggal. Wow, padahal si kakek-kakek itu mikirnya bukan itu. Mikirnya, wah, nanti kalau divaksin COVID, ketempelan chip saya. Nanti ketahuan saya berada di mana. Pergi ke pasar, ketahuan. Pergi ke rumah teman, ketahuan. Pergi kemana-mana, ketahuan. Oh, artinya nggak nyambung, gitu ya. Nah itu yang nomor 2. Yang nomor 3, alasannya kenapa harus saling mendengarkan adalah karena kita butuh memberlakukan hukum interaksi dalam mempersuasi. Jadi kalau kita pengen ngajak orang itu, kita harus ngikutin hukum-hukum yang berlaku. Dan salah satu hukumnya adalah timbal balik dalam kebaikan. Nah, itu kata kuncinya ya, hukumnya. Timbal balik dalam kebaikan. Bunyinya, kalau kita nerima kebaikan dari orang lain, maka kita akan terpicu untuk membalasnya. Misalnya tetangga kita datang suatu hari ke kita, ngasih rendang. Risang, risang, saya kemarin dari kampung, dapat rendang banyak nih, saya mau bagi, terima ya. Terima nggak? Ya terimalah, terima kasih ya. Wah, makasih banyak ya. Diterima. Nah, saat itu kemudian kita punya keinginan juga itu, motivasi. Kapan-kapan saya balas ya.
Bahkan kalau kita kirim balik itu, balikin lagi piringnya dalam keadaan bersih. Nah, itu tandanya bahwa kalau kita terima kebaikan, maka kita akan terpicu untuk membalasnya. Nah, dalam rangka untuk mempersuasi, ngajak orang, kita kan bertanya, terus kemudian orang cerita, ngomong. Dan saat itulah kesempatan kita untuk berbuat baik dengan cara mendengarkan. Nah, orang kan merasakan, si Bu Bidan baik nih dengerin saya. Oh, nanti ketika Bu Bidan yang ngomong, dia akan berusaha membalasnya. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan. Gitu. Jadi semudah itu sebetulnya ngajak orang atau membuat orang mendengarkan. Nah, jadi 3 itu kita jelaskan untuk poin kedua atau prinsip kedua. Lalu prinsip ketiga, mengunci komitmen. Kalimat kuncinya adalah karena ibu bapak, orang Indonesia itu kalau ngomong iya, belum tentu iya. Makanya ada kata-kata iya iya, tapi enggak dilakukan. Nggih, boten ke panggih. Dan itu ada dari ujung barat di Aceh sampai ujung timur di Papua, sama aja. Nah, apakah orang Indonesia dengan demikian suka nipu, ngebohongin orang? Oh, bukan, bukan. Orang Indonesia tidak menipu. Orang Indonesia itu santun. Jadi nggak mau bilang tidak, nggak mau menolak di hadapan orang yang dia segani. Jadi saya nggak pernah lihat ibu apa ya, misalnya apa ibu hamil dikasih TTD, Bu, TTD diminum ya. Si ibu hamil bilang apa? Iya. Diminum nggak? Enggak. Karena kalau menurut statistik kan yang minum betulan ibu hamil seluruh Indonesia itu cuma 7%. Atau yang dari mereka yang menerima TTD minimum 90, yang minum itu paling 30%-an. Tapi bilangnya iya. Bukan dia menipu, bidannya enggak. Tapi dia merasa nggak sopan kalau nolak. Ya masa sih kalau Bu Bidan ngasih, Bu diminum TTD-nya ya. Terus dia bilang, ah nggak mau Bu Bidan, apaan itu mual. Nggak begitu. Orang Indonesia gitu. Gitu Mbak Dia ya. Nah, jadi udah 3 itu tuh dijelaskan secara singkat Bapak Ibu dengan cerita 10 menit, 15 menit. Nah, beres. Ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu baru kita bicara teknik-teknik pendukungnya. Nah, ini banyak teknik pendukungnya. Biasanya sih kami suka sesuaikan dengan siapa nih peserta pelatihannya. Tetapi, nah ini ada kata-kata kuncinya ya. Nah, tinggal dihafalin aja lah, digambarkan, dibayangkan, oh gini gitu ya. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan dengan peserta pelatihannya. Siapa nih gitu. Jadi teknik-tekniknya kita sampaikan. Tapi kalau untuk teknik pendukung ini bukan cuma cerita ceramah begitu, tapi ini kadang harus memulai proses permainan praktek. Karena di sini adalah teknik keterampilan sifatnya, ya. Kan di depan kita mungkin perlu jelaskan KAP itu seperti belajar naik sepeda. Ibu Bapak bisa nggak belajar sepeda dengan diceramahi? Ibu Bapak, ini adalah sepeda. Sepeda adalah alat transportasi yang menggunakan 2 roda dan di kayu tanpa menggunakan bensin. Ini adalah sepeda. Cara menggunakannya, 1, pegang sepedanya. Kedua, gerakan kakinya, lalu lewati batang kerangkanya, tapaki di sebelah kanan, duduki joknya, lalu kemudian lakukanlah kayuhan pertama. Kan nggak bisa gitu. Kita itu bahkan kalau belajar sepeda itu nggak perlu teori sebetulnya. Nggak perlu kan? Udah dicoba aja, dilihat, dicoba gitu. Dilihat, dicoba. Jadi dilihat, dicoba itu pertama, itu adalah prinsip belajarnya Zimmer namanya, si Zimmer. Dia ahli untuk ngajarin keterampilan. Pertama, observasi. Ini Bu, cara naik sepeda gini nih. Lihat ya. Orang mengobservasi. Oh, gitu. Terus coba-coba yuk. Nah, coba-coba itu namanya emulasi. Emulasi itu maksudnya bukan mengcopy gitu ya, tapi mencoba dengan gaya sendiri. Kan setiap orang punya gaya ya. Kan badan orang juga beda-beda gitu. Keberadaan orang nggak beda-beda ya. Jadi silakan dicoba-coba emulasi.
gitu. Setelah naik dan mencoba, nanti kita kemudian apa namanya, ngoreksi-ngoreksi. Ah, kurang di sini. Ah, bagus, udah bagus ini. Tambahkan begini. Ah, ya gitu. Sampai kemudian kita lepas, udah naik sepeda lah gitu. Itu cara belajar KAP. Jadi di banyak teknik keterampilan yang dasar, yang pendukung itu kita mulai dengan latihan dulu atau ditunjukkan dulu ya. Terus kemudian baru dicoba gitu ya. Nah, untuk teknik pendukung dasar yang biasanya diperlukan di banyak apa tenaga kesehatan atau kader atau relawan yang umum lah. Biasanya sih 6 ini, 6 hal ini. Nah, rinciannya nanti tergantung kebutuhannya ya. Lalu yang mana nih yang utamanya? Tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah menggunakan nama di depan sebelum membahas tiga prinsip pertama, tiga prinsip itu, maka kita cuma ngulas aja, ya. Maaf. Tapi kalau belum, nah silakan mulai dengan nama, ya. Kalau untuk memulai biasanya kalau untuk nama ya, saya suka nganternya begini. Bapak Ibu, kalau kita pengen ngobrol sama orang, pertama-tama kita harus tahu apanya nih supaya enak sama orang yang baru. Oh namanya, oke betul nama. Itu orang yang suaranya paling keras. Nama, wah kita panggil bu sini bu sini bu, bu sini bu. Nah, terus kita ajak bu, kenalin dong nama-nama teman-teman di sini. Maaf, kepada saya bu, saya kan belum kenal bu. Terus kemudian dia mengenalkan, kita bilang, nanti kalau yang disebut namanya tolong angkat tangan ya, gitu. Nah, terus dia ngenalin, disebutin namanya satu-satu. Bu Weni, angkat tangan. Pak Buat, angkat tangan gitu ya. Bu Muti, Bu Apia, Bu Jana, disebutin tuh. Nah, kita perhatikan kalau misalnya hanya sedikit yang bisa dia sebut, cuma 5, dan itu teman-temannya aja. Maka pertama ya kita apresiasi. Keren Bu, udah kenalin 5 Bu. Tinggal 25 lagi ya. Nah, gitu kan. Jadi kita apresiasi dulu. Sorry, dari tadi saya belum minum ternyata. Tapi kita apresiasi dulu supaya dia senang. Terus kita bilang, Bu, mau nggak Bu? Kita latihan sebentar supaya Ibu dari 5 bisa hafal 25 tambah 25. Jadi 30 kita hafal, Bu. Mau nggak, Bu? Ah, mau. Ah, dia masih berdiri kan? Kita panggil ke depannya, dia masih berdiri. Nah, sekarang kita panggil satu orang lagi. Ah, Ibu. Tadi Ibu siapa? Bu Muti. Ah, mari Bu Muti. Maju gitu ya. Terus kita buat pasangan gitu. Cari sisi yang paling dekat tembok lah gitu ya, paling ujung. Lalu kita bilang sama peserta yang lain, ayo beri semua beri. Coba berpasangan ya, kayak Bu Muti sama Bu Weni ini. Wah, ayo yang lainnya ngikutin. Wah, udah tuh berjejer berpasangan ya. Udah rapi itu berpasangan, berjejer. Terus kemudian kita contohkan. Nih Bu, kalau saya ketemu orang baru ya, misalnya saya kenalan nih dengan Bu Rambu. Bu Rambu ya? Kenalkan saya Risang, ibu siapa namanya? Bu Rambu. Oh iya Bu Rambu. Bu Rambu dari mana Bu Rambu aslinya Bu? Oh saya dari Maluku. Oh dari Maluku Bu Rambu. Jauh amat Bu Rambu. Wah iya. Udah berapa lama tinggal di Maluku? Oh saya lahir di sana. Oh lahir di sana. Berarti ibu anak kampung sini Bu Rambu ya? Iya. Ngobrol. Nah sambil ngobrol itu kita selalu gunakan namanya dalam percakapan. Nah udah tuh sebentar aja. Nggak sampai setengah 1 menit. Nggak sampai setengah menit lah gitu. Terus kita tanya kepada teman-teman semua tuh, Bu, Bapak, apa tuh yang saya lakukan? Pasti jawabannya ngobrol, interaksi, pendekatan, PDKT, wah gitu-gitu. Terus kita pancing aja. Dalam rangka menghafal namanya, apa yang saya lakukan? Oh, nyebut namanya berulang-ulang. Ah, itu dia. Lalu kita langsung intro. Makanya kalau di KAP Bapak Ibu ada jurus, namanya jurus menyebut nama minimum 5 kali. Untuk apa? Itu supaya hafal namanya. Nah, hafal namanya buat kita. Buat orangnya, misalnya Bu Rambu, namanya disebut, dia akan merasa apa? Senang. Iya, itu merasa senang. Makanya kepada teman-teman nakes, kepada teman-teman kader gitu ya. Kalau misalnya terima
pasien tuh warga baru gitu datang ke meja kita belum kenal, kenalan terus sebut namanya dalam percakapan minimum 5 kali. Perhatikan bahasa tubuhnya. Perhatikan deh, yang tadinya kaku ya, tegang gitu, jadi santai. Nah, itu salah satu manfaat dari jurus menyebut nama minimum 5 kali, gitu. Tuh Mbak Dia suka tuh pakai mungkin ya Mbak Dia di praktek kalau sama pasien gitu. Oh, disebut tuh namanya Menarik tuh. banget. Kan seneng itu pasiennya. Ih, dokter dia nyebut saya berulang-ulang nama. Oh, nama saya disebut berulang-ulang. Seneng gitu. Jadi rileks ya. Nah, setelah itu kita ajak, ayo Bu, Bapak, yuk kita praktek ya. Sebut nama kawan kita dalam percakapan minimum 5 kali. Jurus menyebut nama minimum 5 kali. Tapi yang natural ya, jangan Budia, 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 Budia. Wah, itu mah bukan gitu ya. Supaya sedikit ketawa aja. Terus kasih waktu mereka untuk praktek sekitar 1 menit. Nggak usah lebih dari 1 menit ya, 40 detik boleh gitu ya. Udah gitu, yang paling ujung, tadi itu ada Bu Weni sama Bu Muti ya. Coba sekarang. Nah, di sini kita harus perkenalkan juga Aba-aba untuk narik perhatian ya. Kayak, halo, hai, 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 halo, 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 hai, hai, gitu ya. Terus kita minta, sekarang Bu Weni, ayo masuk lorong. Harus masuk lorong ya. Supaya yang lain yang lagi ngobrol, itu jadi perhatian. Wah, masuk lorong. Tolong tepatin ujung paling sana ya. Wah. Terus barisannya Bu Weni tolong geser-geser ke kiri. Pasangan baru. Ngobrol lagi. 1 menit. Oh, ngobrol lagi pakai nama. Sampai berapa? Sekitar 5 kali, 6 kali cukup gitu ya. Nah, ini untuk yang nama. Nanti ada turunannya lagi tergantung dari kesempatan kita. Apakah kita mau buat lingkaran besar gitu, lingkaran besar ya sambil duduk. Terus di situ kita introduksi konsep tentang posisi menentukan komunikasi. Ya, kita absen dulu. Coba ibu-ibu, ibu kader dari mana aja nih? Posyandu Mawar, angkat tangan. Wah, Posyandu Cemara, angkat tangan. Posyandu Melati, angkat tangan. Nah, biasanya mereka duduknya berdekat-dekatan. Wah, terus kita tanya, lo kok dekat-dekatan sih, Bu? Nggak tahu ini mah nggak sengaja. Ya biasa gitu ya udah nggak sengaja. Tapi yang jelas kalau kita datang ke sebuah tempat bersama teman atau yang kita kenal, maka kita cenderung atau ingin atau lebih suka duduk bersama teman-temannya. Nggak apa-apa demi kenyamanan. Nah, yang tidak boleh adalah kalau itu berlangsung terus-menerus. Nanti itu membuat ibu hanya ngobrol sama teman-temannya aja dan tidak kenal sama yang lain. Terus cerita aja kasus-kasus di mana eh, yang ngelompok-kelompok kayak gitu membuat nanti jadi tidak gaul sama yang lain, tidak kenal ya. Kalau misalnya saya di sekolah untuk urusan siswa-siswa gitu, saya kasih contoh tentang prasangka-prasangka yang muncul. Anak belakang duduk belakang mah gini 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 gitu. Badung-badung, anak yang depan itu carmuk-carmuk. Gara-gara jarang ngobrol, gara-gara posisi menentukan komunikasi. Ya. Kalau bersama kader, kadang saya kasih contoh, itu ada cerita, kader sudah menjadi kader dan sering ngumpul di puskesmas. Udah berpuluh-puluh tahun, setahun 3 kali ngumpul. Tapi belum hafal nama teman-temannya. Ya. Ada kasus dulu di mana ada satu yang meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Oh, pada ngomong begitu. Terus kemudian celingukan tuh siapa ya, siapa ya. Ternyata nggak tahu. Yang namanya Bu siapa dulu nggak tahu. Gara-gara apa? Gara-gara ngobrolnya sama temennya saja. Setelah itu baru kita acak-acak tuh dengan permainan apa boleh, angin bertiup boleh, angin memiri lah boleh, acak-acak gitu ya. Terus setelah itu baru kita mainkan angin, apa nama bertumpuk. Yang itu loh yang mulai dari pertama misalnya nama saya Risang. Oh terima kasih Risang, nama saya Dea. Sebelahnya terima kasih Risang, Dea, nama saya Weni dan seterusnya gitu ya. Nah, udah nanti dari situ kita bisa mainkan lomba. Karena harus berkelompok ya. Kalau jumlahnya 30, jangan semua 30. Karena kemampuan orang untuk mengingat nama yang wajar, yang santai, paling 10, 11, 12 lah. 13 maksimum. Jadi kelompokkan. Lalu latihan di kelompok,
lalu kemudian lombakan ya. Ini satu variasi yang agak panjang. Kalau waktunya nggak ada, ya nanti cukup di yang apa namanya, jurus menyebut nama 5 kali ya. Terus angin apa nama bertumpuknya dimainkan di kelompok gitu. Jadi nggak usah ada angin bertiup, tapi langsung aja buat kelompok. Buat kelompoknya juga dengan permainan. Jongkok senang, berdiri senang ya. Nah, ingat kalau buat permainan kayak gitu jangan langsung jadi. Biasanya kalau di panduan kita suka kasih rumus sekarang. Rumusnya 4, 5, 10. Itu berarti nyanyi dulu ya. Jongkok senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berkeliling, berkeliling, sambil mencari teman. 4. Oh, 4. Ada yang belum 4. Nggak lengkap nih, nggak sempurna. Ayo, lagi. Jongkok senang, berdiri senang. 8. Terus yang terakhir itu yang jadi. Biasanya 3 kali gitu ya. Supaya nggak terlalu cepat gitu ya. Nah, di situ setelah itu baru mainkan nama bertumpuk di dalam kelompok ya. Jadi kalau nggak ada waktu yang angin bertiup ya nggak usah, langsung masuk ke nama bertumpuk. Nah, variasi lain selain selain ngapalin nama untuk yang nama ini, itu bisa juga pakai nama anak. Kenapa begitu? Karena orang Indonesia itu seringkali juga menggunakan nama anak untuk memanggil. Dan itu membuat orang merasa teringat pada perannya sebagai bapak, sebagai ibu gitu ya. Itu biasanya. Misalnya Pak Fuad punya anak namanya siapa Pak Fuad? Habibi. Dipanggil Papa Habibi gitu. Itu membuat teringat, oh iya papanya Habibi, nggak boleh macam-macam, harus harus baik, gitu ya. Nah, atau di beberapa suku gitu ada tradisi-tradisi nama baru, digelar-gelar. Misalnya kalau di Sulsel gitu ya, Makassar, kan ada Daeng, Daeng apa? Saya waktu ke sana dikasih nama Daeng Siki. Wah, sama ibu-ibu gitu ya. Kita panggil Deng dengan apa? nama itu. Siki, Pak Fuad. Siki, S-I-K-I. Artinya saya lupa tuh. Oh, siap, siap. Deng Siki. Daeng Siki. Terus ada kalau di Sumatera Barat, ada gelar-gelar juga gitu. Nah, di keluarga istri saya ada yang namanya Ongga. Ongga itu tonggak, tonggak keluarga. Nah, panggil pakai nama Ongga. Oh, Cek Ayang, yang disayang. Nah, itu nama-nama panggilan yang membuat orang jadi lebih akrab gitu ya. Atau nama marga, pakai nama marga, borunya gitu. Ya itu juga membuat orang menjadi lebih senang, lebih akrab gitu ya. Jadi di masing-masing suku ada tradisi-tradisi yang kita bisa gunakan sebetulnya ya. Variasi lain. Nah, variasi lain. Misalnya ngobrolin arti nama ya. Jadi waktu kita buat kelompok, rumusnya kita buat 752. Jadi terakhir 2 gitu ya. Nah, waktu berpasangan kita bilang, coba Bapak Ibu dalam pasangan ya, masing-masing tolong ceritakan arti nama. Apa sih arti namanya? Nah, kalau berpasangan. Kalau mau dibuat kelompok berlima juga nggak apa-apa. Arti nama. Oh, kalau sama ibu balita bisa bilang arti nama anaknya. Tolong dong ceritain. Oh, jadi dalam kelompok masing-masing cerita. Ini nama saya, nama anak saya Habibi. Itu artinya yang dicinta karena begini, karena begitu, karena begini. Wah, terus giliran yang lainnya. Kalau misalnya berdua, nanti saya suka buat regrouping. Ya, ayo ayo sekarang kelompok lagi ya. Apa jongkok senang, berdiri senang. Terus rumusnya 3, 5, 6. Nah waktu di 6 kita minta coba coba waktu di 6 ya. Masing-masing tolong dong ceritain arti nama kawan kita. Atau jadi yang 2 tadi nggak boleh terpisah gitu ya. Nggak boleh terpisah, harus 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 gandeng gitu ya. Tolong ceritain dong arti nama kawan kita. Terus yang tadi mendengar nama siapa diceritain ini kawan saya namanya A, ini artinya adalah begini-begini. Dulu orang tua ngasihnya karena begini-begini. Seneng seneng mereka ya. Nah, ini variasi untuk nama aja banyak banget ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk bangun keakraban ya. Nah, apalagi setelah itu.
Biasanya masuk ke nonverbal. Nonverbal dijelaskan. Oh, konsepnya kan dia datang duluan, datangnya ke hati, ya, lebih asli, dipercaya, dan kalau kalau bisa kita harus usahakan komunikasinya tektokan. Oh, duluan, ya lebih dulu, bahkan sebelum ngomong sudah disampaikan, ya. Untuk jelasin itu biasanya saya kasih peragaan aja. Contoh misalnya kita lagi di ruang apa namanya di ruang klinik kita gitu di poli kaya misalnya ya. eh Lagi sibuk kita ngisi-ngisi formulir. Zaman dulu kan formulir ya. Sampai 500 katanya itu apa namanya? Kolomnya diisi gitu. Kalau sekarang aplikasi. Lagi sibuk ngisi-ngisi. Nggak sadar ada ibu datang. Ibu hamil datang. Nungguin aja di depan kita. Sampai dia nggak tahan, dia tanya, Bu Bidan, udah bisa belum ya Bu Bidan ya? Kita kaget. Hah? Oh, belum ngomong kita. Tapi apakah kita sudah menyampaikan sesuatu? Udah, tanya apa itu? Lagi sibuk, apalagi? Oh, nanti dulu, apalagi? Saya lagi perhatiin ini, pokoknya intinya adalah kita jelaskan kepada teman-teman partisipan atau warga bahwa ternyata sebelum kita ngomong, pesan sudah sampai. Itu nonverbal. Dan lanjut, sampainya kemana? Ini yang paling penting. Kasih contoh lagi. Kalau saya suka kasih contoh, coba Pak Manji berdiri. Wah, Pak Manji, kalau misalnya ada Pak Gubernur datang gitu ya ke Poltekkes, Kemenkes Makassar, gimana Pak Manji? Selamat siang Pak Gubernur. Apalagi salaman aja deh salaman. Salaman itu sama saya, cuma saya ngeliatnya kemana? Sambil ngomong ngobrol sama orang. Nanti ya, bentar ya besok. Tapi tangan saya ke Pak Manji. Terus saya tanya, Pak Manji, gimana rasanya? Oh sakit. Oh, sakitnya di sini ya. Iya. Nah itu Pak Manji. Nonverbal itu nyasarnya ke perasaan, ke emosi, bukan ke pikiran atau kognitif. Ya, contoh lain. Saya suka pakai contoh salaman ya. Nggak tahu kenapa itu dulu ceritanya ya. Oh, ini apa? Nikahan. Misalnya Pak Kepala Puskesmas apa namanya buat resepsi pernikahan, diundang teman-teman puskesmas ya, datang. Wah, datang. Terus di panggung teman-teman datang menyalami. Wah, salaman. Pas giliran salaman, Pak Kapusnya ngeliatnya kemana gitu. Gimana rasanya? Tetap itu kita ngomongin perasaan gitu ya. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa nonverbal masuknya ke hati. Makanya kita bilang, Bapak Ibu, makanya nonverbal itu harus dikelola dengan bagus supaya orang itu senang. Jangan sampai orang tersinggung. Jadi gitu pentingnya nonverbal masuk ke perasaan ya. Terus yang kedua, otentik, lebih asli. Tunjukin gini aja. Kalau kita nanya ke ibu hamil ya setelah edukasi, tanya, Bu, gimana Bu? Paham nggak Bu? Dijawab, paham. Sambil ngomong, paham. Sambil nengok kiri kanan, geleng-geleng. Terus tanya, ibu-ibu, itu artinya paham atau tidak? Tidak, iya. Jadi lebih otentik daripada yang kata-kata. Gitu. Ya. Nah, terus masuk. Makanya kalau kita komunikasi, itu jangan hanya verbal, tapi non-verbal. Komunikasi itu harus tektokan. Tektokan itu harus, misalnya kalau saya ngangguk ya Bu ya, bisa ngomong gitu, ngomong ke salah satu peserta. Ya, gitu ya Pak Han ya. Kalau kita komunikasi itu harus tektokan sambil kita ngangguk. Nanti Pak Han ikut ngangguk. Yang lain pada lihat. Itu Bu. Jadi kalau saya ngangguk, Pak Han itu ikut ngangguk. Itu artinya tektokan. Itu baru terjadi komunikasi. Kalau misalnya saya ngangguk, Pak Han geleng kepala, coba Pak Han geleng kepala. Jadi gitu ya Pak Han ya. Kalau komunikasi itu jangan lupa tektokan ya. Kadang susah itu mereka untuk geleng-geleng kepala tetap ngikutin. Tapi kalaupun bisa kita bilang, jangan sampai kayak gitu. Tapi harus tektokan. Udah tuh cerita itu. Ini agak lama nih ya. Ini non verbal tuh agak lama memang. Terus kita bilang,
Yuk kita latihan yuk nonverbal. Nah, nonverbal yang pertama apa nih yang kita harus latih? Nah, gini, kalau saya ngobrol sama orang, pilih aja salah satu. Misalnya Bu Yanti. Kita deketin Bu Yanti. Tiba-tiba kita balik badan. Buk, balik badan tuh. Apa kabar Bu Yanti? Sehat kah Bu Yanti? Lama tidak ketemu Bu Yanti. Kita kasih punggung kita tuh. Setelah ngomong sebentar, terus kita tanya, nah Bu Yanti gimana Bu Yanti? Rasanya gimana? Ngomong sama siapa sih? Oh, nah itu. Jadi gimana cirinya kalau orang ngajak ngomong? Nah, kontak mata. Nah, itu latihan pertama nonverbal kita, kontak mata. Tunjuk aja satu orang, suruh maju. Ah, bisa Bu Yanti, ayo Bu Yanti. Kita lakukan kontak mata ya, latihan. Kasih teori dikit. Kontak mata itu melihat di daerah dua alis, ya. Lalu lihatnya kalau itu kelompok, ya lebih dari 5, lebih dari 4, jangan hanya terpaku kepada sebagian orang saja atau satu orang. Harus dibagi rata. Wah, kalau ngeliatnya cuma satu orang, ntar mencurigakan. Oh, gitu kan? Ya, bagi. Ya, 3 detik, 4 detik cukup. Lalu pindah ke orang lain, pindah ke orang lain. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Kalau terlalu cepat, cuma setengah detik nggak akan kerasa. Ya, jadi kasih waktu 2-3 detik, ya, 4 detik maksimum lah. Dan sesekali kita ngangguk, terus kita lihat reaksi orang, ikut ngangguk atau enggak. Wah, udah kasih teori, lalu kita ajak, ayo coba Bu Yanti praktekkan. Wah, Bu Yanti praktekkan. Nah, mempraktekkannya kita cuma bilang gini aja, Bu, coba praktekkan dengan menyampaikan 3 hal. Kasih salam, kenalkan nama dan asal, dan harapan belajar di sini apa. Oh, 3 hal itu ya, dalam waktu kurang dari 1 menit. Wah, udah tuh. Terus kemudian menyampaikan. Dan sambil menyampaikan itu, kita kasih komentar dikit lah. Kita tanya, tadi siapa yang di kontak mata sama Bu Yanti? Angkat tangan. Wah, angkat tangan. Wah, Bu, bagus, Bu. Di sebelah sini udah ini. Ah, sebelah sini kurang nih. Wah, sebelah sini Bapak nggak dilihat? Oh, enggak. Oh, ya oke. Ini belum, Bu. Ah, ya. Itu untuk latihannya. Terus baru kita latihan dalam kelompok. Jadi semua ini usahakan yang bisa dilakukan ya. Itu latihan ya setiap orang. Ya, ada beberapa yang nggak bisa, tapi kalau bisa ya lakukan juga. Kita bagi kelompok sekarang untuk latihan kontak mata. Nah, sekarang dikit teori ya. Berapa banyak orang di dalam kelompok ya yang harus ada? Nah, itu tergantung dari waktu yang kita punya. Kalau misalnya waktu kita sedikit, maka jumlah orang di dalam kelompok jangan banyak-banyak. Kalau misalnya ada 20 per kelompok, berarti kan 20 kali 1 menit, 20 menit kelamaan. Kalau kira-kira kita punya waktu cuma 10 menit lah. Ah, ya udah kalau gitu 7 satu kelompok. Oh, ada 35 berarti bagi 5 kelompok. Ah, gitu ya. Oh, kita punya waktu cuma 7 menit. Ah, berarti 5 aja. Jadi selalu spare untuk transisi 2 menit, 5 menit buat latihan. Berarti 5 orang di dalam satu kelompok. Ya. Jadi rumusnya adalah kalau waktunya terbatas untuk latihan di kelompok, maka jumlah anggota kelompoknya sedikit. Ya. Nah, lain soal nanti Ibu Bapak kalau kita urusannya lebih ke presentasi. Jadi kan ada kerja kelompok, ada presentasi. Kalau waktu presentasinya sedikit, ya, maka jumlah kelompoknya jangan banyak-banyak. Punya waktu presentasi cuma 20 menit. Terus buat kelompok 10. 10 setiap kelompok 5 menit. Ya udah 100 menit. Jadi kalau cuma punya 20 menit, kita pikir-pikir, satu kelompok 6 menit. 6 kali 3 18, ada spare 2 menit buat transisi. Ya udah. Berarti ya udah 3 kelompok. Ya. Jangan banyak-banyak. Nah, gitu ya. Ini apa namanya? Selingan aja. Ya. Jadi ajarin itu kontak mata gitu latihan ya. Di dalam kelompok, sambil di dalam kelompok itu kita kasih komentar, masukan-masukan gitu ya. Kadang-kala teman-teman itu kan tangannya kemana, atau kadang kontak matanya ke lantai, kadang ke langit-langit, kadang hanya melihat ke sebagian orang saja, kadang terlalu cepat. Nah, itu dikomentari saja ya. Nah, setelah selesai, kita bilang bahwa
Ingat ya Bu Bapak tadi, komunikasi harus tektokan. Tektokan itu artinya kalau kita ngangguk, maka orang ikut ngangguk. Nah, gimana caranya agar kita bisa berkomunikasi nonverbal seperti itu? Nah, sampaikan. Nah, atau tunjukkan. Nah, gini nih, tunjukkan Bu. Nah, coba-coba gini Bu. Semisal ibu bapak sore-sore, kayak sekarang ini ya, lagi habis pulang dari kantor, santai, baca koran, atau sekarang pakai gadget, terus anak kita datang, bilang ke kita, mah, aku punya mainan keren loh, mah. Oh, keren banget tuh mainanku ya. Oh, mah, bagus ya mainanku ya. Terus kita jawab secara kata-kata, coba mana mama lihat. Kata-kata nyambung, tapi gimana perasaan anak? Lempar aja pertanyaan seperti itu. Wah kesel, wah mangkel. Iyalah, pasti kesel, mangkel, sedih. Coba lakukan itu sampai 3 kali ke anak kita. Pasti setelah itu anak kita udah malas ngomong sama kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak tektokan secara nonverbal. Ya, ya sama seperti gini. Ada teman kita datang ke kita dengan suara lirih bilang, Pisang, kenapa ya hidupku ini dalam beberapa bulan terakhir kok apa namanya banyak musibah, Sang. Bulan lalu motor saya hilang. 2 minggu lalu mobil saya hilang. Kemarin istri saya kabur. Terus kita bilang, "Wah, kamu, kawan, jangan gitu dong. Kamu harus semangat, semangat hidup itu." Gimana tuh rasa teman kita? Pengen gamparin kita. Gara-gara tidak tektokan atau selaras. Jadi kalau kuncinya berkomunikasi nonverbal, yang berarti komunikasi dari hati ke hati, adalah kita sebagai komunikator harus menyelaraskan nonverbal kita dengan lawan bicara. Jadi kalau lawan bicara semangat, ya kita ikut semangat. Kalau lawan bicara kita sedih, ya suara kita lirihkan. Gitu. Nah, udah paham gitu teman-teman peserta? Lalu kita ajak main permainan yang kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Contohlah aku. Contohlah aku. Gitu kan. Pertama kita tunjukin dulu dalam forum. Terus kemudian kita buat mereka kelompok-kelompok. Nah, mainnya di dalam kelompok. Cuma supaya main dalam kelompok bisa teratur, maka nyanyinya harus sama-sama. Jangan nyanyi sendiri-sendiri. Kalau nyanyi sendiri-sendiri tertabrakan suaranya. Nah, gitu kan? Udah tuh, non-verbal kebanyakan di sini. Kadang kita ada latihan lagi, latihan suara. Ya, kalau untuk yang lebih advance gitu ya, itu ada latihan suara. Latihan suara itu pertama biasanya latihan nafas. Karena nafas itu kan eh, bahan untuk suara ya. Jadi bahannya nafas, udara yang keluar masuk, kemudian digetarkan di pita suara, dipantulkan di langit-langit mulut kita atau pakai bibir dan sebagainya, pakai gigi. Tapi semua bahannya adalah udara. Maka kuncinya adalah pengaturan nafas dulu. Nah, terus kita tanyakan nafas yang normal gimana sih? Pakai nafas apa? Biasanya nafas perut. Tarik udaranya ke perut. Nah, apa namanya? Bahunya nggak boleh ngangkat, nggak boleh membusung, ya nggak boleh ngos-ngosan, tapi langsung masuk ke perut. Terus latihan gitu ya. Latihan kadang kita buat berpasangan. Pasangan yang satu narik nafas, yang satu lagi pegang perut. Ya, tapi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ya. Pegang perutnya. Kalau perutnya maju, benar. Kalau perutnya nggak maju, tapi bahunya yang maju atau dadanya membusung, itu masih keliru. Nah, latihan tuh. Tarik nafas, keluar. Tarik nafas, keluar. Dada harus santai, perutnya yang terisi udara. Nah, habis itu baru latihan artikulasi. A, I, U, E, O. Tarik nafas. A, I, U, E, O. Biasa sampai 6 kali gitu ya. Setelah itu baru latihan artikulasi A, I, U dalam berbagai situasi. Nah, pertama kita ajarin dulu
Suara itu kan ada dinamikanya ya, ada tinggi, coba tinggi, a i u e o, rendah, a i u e o, keras, a i u, lembut, tegas, apa namanya, mendayu gitu ya. Nah, cepat, lambat. Terus kemudian kita latihan, ya, latihan. Oh, udah itu untuk yang non verbal gitu ya. Nah, saya sampai sini dulu mungkin ya Mbak Dea. Mbak Dea mungkin ada yang mau ngobrol, silakan sharing-sharing. Ayo, ayo. Baik, terima kasih banyak Pak Risang. Nah, mungkin nih dari Sabang sampai Merauke nih peserta kita Pak Risang, ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyain dulu di sesi kali ini Bapak Ibu? Kalau ada, boleh langsung nih. Ada nih Bu Yanti dari Puskesmas Cilandak, Pak Risang. Boleh Bu Yanti, langsung aja nih. Iya, Pak Risang, jangan bosan ya kalau Bu Yanti tanya, Pak Risang. Oh, enggak lah Bu Yati. Ayo, silakan santai-santai. Ya, Pak Risang, jadi kalau kebiasaan kami di sini tuh KAP biasanya mengawali semua kegiatan ya. Jadi kegiatan supaya nggak garing tuh KAP dulu gitu loh. Konsentrasi masyarakat tuh biar full di depan, ke depan gitu ya. Tapi kemudian KAP itu seperti sesi awal gitu loh. Kemudian dilanjutkan dengan materi. Itu efektif nggak tuh Pak Risang? Karena memang kami belum bisa pure melakukan penyuluhan dengan metode full KAP, tapi tetap aja di belakangnya ada metode penyuluhan konvensional gitu. Gimana Pak Risang? Bu Yanti mau nanya dulu. Yang bagian materi, yang Bu Yanti bilang sebagai metode konvensional, yang ngasih siapa? Bukan tim kita, jadi ada tim misalkan ada program lain masuk gitu loh. Itu kira-kira gimana ya? Iya. Karena Iya. untuk KAP gitu loh Pak Risang. Betul, betul Bu Yanti. Apalagi kalau misalnya kitanya yang diajak gitu ya. Yang punya Iya, acara kan mereka gitu ya. Harus tahu diri. iya, Ini betul, Pak. ini yang namanya teman-teman praktisi KP itu nyelip sebetulnya atau numpang atau piggybacking kegiatan yang ada. Nggak apa-apa. Nah, karena gini kita harus akui sendiri kan kadang-kala bukan kita kan yang punya acara. Tapi kan Iya. apa namanya misi kita adalah membuat acara itu lebih efektif. Itu Bu Weni itu juga suka buat gitu tuh. Bu Weni ya, apa namanya, misal Bu Weni PKRS kan diundang ke mana gitu, misalnya katanya ke PIK kemarin gitu. Nah Bu Weni kan ngebantu apa membangun suasana dulu pemanasan, kayak kayak seperti Bu Yanti itu. Terus nanti ada dokter spesialis yang ngomong ya. Nah sekarang gini kita maksimumkan ya. Bu Yanti kita maksimumkan ya. Misalnya, oke di depan. Oke, pemanasan boleh. Pemanasan supaya warganya akrab, senang ya. Itu udah bagus tuh. Yang kedua sebenarnya bisa masuk ke menjembatani isunya. Hmm. Jadi pakai permainan pembelajaran nggak apa-apa. Pakai adu tepuk gitu, adu tepuk, kebal, kena. Nah, ibu bapak mau nggak kebal? Atau mau kena penyakit? Oh, mau kebal. Ayo udah, kalau mau kebal, ayo. Mari kita dengarkan. Nah, ini ada Pak Dokter ini akan menceritakan tentang penyakit yang berbahaya buat anak kita dan gimana cara buat kita kebal. Nah, kasih tuh panggungnya ke teman P2 misalnya. Nah, gitu kan? Nah, Tuh. berikutnya Bu Yanti masih bisa, yaitu mencari feedback pembelajaran. Hmm. Nah, ayo Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar ya. Nah, sekarang coba kita buat cerdas cermat. Boleh itu. Cerdas cermat kelompok. Boleh. Supaya kita bisa dapat feedback orang udah paham atau belum. Nah, Bu Yanti masih bisa mainkan di situ. Atau kalau dirasa bahwa oh ini ada banyak hal yang harus dihafal, ada step-stepnya yang penting. Pokoknya ada detail yang lumayan penting yang mereka harus bukan hanya paham tapi hafal sampai dihafal gitu ya. Nah, Bu Yanti bisa bantu mereka untuk menghafal. Pakai apa? Pakai lagu. Ya, Hmm. lagunya berisi pesan-pesan pentingnya lah gitu ya.
Terus pakai itu juga cerdas cermat ya, lomba-lombaan gitu bisa juga tuh. Lomba-lomba peragaan bisa juga gitu. Nah, itu bisa dimainkan ya. Dan kalau diperkenankan sama teman-teman teknis, itu kunci komitmen. Jadi gimana nih setelah Pak Dokter menjelaskan tentang pentingnya A, Bapak Ibu gimana nih? Oh ya mau. Ah bener nih mau. Ah gitu. Jadi proses kunci komitmen. Ya 3 tahap itulah. Pakai setelah itu deklarasi boleh. Dengan teknik apapun. Nah, jadi nggak apa-apa Bu Yanti. Kita belum bisa penuh. Karena bukan acara kita juga gitu. Tapi kita bisa mendukung secara maksimal. Gitu Bu Yanti ya. Iya, Pak Risang. Jadi Ya. misalkan kita sudah bagus nih membangun komunikasi kepada audiens ya, tapi tiba-tiba mari kita serahkan kepada narasumber. Kemudian narasumber terus beda gitu prinsipnya dari kita kan. Jadi misalkan gini nih, Ya. bisa diam nggak ya? Nanti gitu kan ya. Jadi Heeh. gitu Pak. Bisa diam nggak ya? Kalau kalian yang bicara biar saya yang diem deh gitu tuh. Iya. Gitu tuh. Yanti. Iya, Bener iya, kan? iya. Iya. Aduh. Oh, iya, benar. Ah. Kadang gini Bu Yanti. Kalau itu mah udah rada ini ya. Tapi berbeda tone aja udah terasa. Jadi Bu Yanti heboh gitu, asik gitu ketawa-ketawa. Tiba-tiba teman teman kita gitu, misalnya bagian casting lah atau gizi, ngomongnya datar gitu. Udah berubah nih dinamikanya gitu ya. Nah, kalau gitu gimana? Kita di awal ya kita harus sepakati sama teman-teman yang teknis itu ya, entah P2 atau apapun kita bilang, boleh nggak saya bantu nanti kalau udah gimana konsentrasi udah Udah. kurang Oh saya ya, ice oke, oke. breaking ya. Hmm. Makanya ntar Bu Yanti bisa masuk gitu ke ice breaking. Pak Dokter, gimana kalau kita ice breaking dulu? Wah, silakan Bu Yanti, main ice breaking dulu. Main-main dulu lah 5 menit gitu. Segar kembali, konsentrasi ada lagi. Silakan lagi, silakan Pak Dokter lanjutkan. Gitu Bu Yanti. Tapi emang ya Ya, itu realita lah Bu Yanti ya. ya. Baik, Pak. Bagus tuh Enggak, Pak ini ya. puasa, masalah. Iya. Udah enak Enggak terus apa-apa. Ibu. ya ke Iya, depannya iya. rutin ya. Pokoknya kalau promkes ya pokoknya semakin sering diminta manggung lah gitu ya. Walaupun kita bukan punya panggungnya gitu. Iya. Ya, Iya. Oke. Izin, Semoga jawab izin ya Pak Bu Risa. Yanti. Bu Weni, Iya. boleh Bu Bu Eni Weni. mau cerita. Iya, izin Pak Risang, Bu Yanti dan teman-teman semua. Kita mau berbagi juga cerita seperti Bu Yanti barusan. Kita kemarin itu sama seperti Bu Yanti ya, kita di edukasi. Biasanya prolognya kita dulu dengan teknik KAP. Tapi kemarin itu kita coba waktu edukasi luar gedung ke perusahaan. Jadi kita mengajak narasumber terkait dengan jantung. Kenapa? Karena kasusnya untuk jaga-jaga. Jadi si sasaran itu memahami langkah apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu. Jadi di awal sebelum kita ke sana kita udah bilang ke narasumbernya, Dok, nanti di awal kita dari PKRS akan melakukan ice breaking dulu biar nanti pembelajarannya lebih enak. Jadi di awal itu, tapi materinya dokter itu kita termasukkan ke dalam saat kita di awal. Seperti waktu itu Pak Risa menyarankan gimana kalau edukasi jantung, Pak, nanti jantung dan janji. Tapi janjinya itu dengan berperilaku cerdik. Jadi kemarin itu kita coba melakukan speaking tapi dengan pesan-pesan jantung dan janji. Janjinya itu diucapkan dengan kita bikin standing manner, Pak, kemarin itu dengan cerdik. Jadi semuanya bisa melihat apa yang dilakukan. Jadi untuk bisa sehat jantungnya, ayo kita melakukan dan berjanji untuk berperilaku cerdik. Baru setelah kita melakukan itu, nanti sesi kedua untuk lebih jelasnya bla bla bla. Baru kita minta ke narsum kita kemarin itu DPJ dokter jantung yang memberikan materi. Tapi di akhir seperti Bapak bilang kita ajak Bapak Ibu gimana, mau nggak janji melakukan cerdik. Jadi seperti itu kemarin mungkin pengalaman aja mungkin Pak waktu kita edukasi ke perusahaan yang kerjasama dengan Rumah Sakit Persahabatan. Terima kasih Pak Risang dan teman-teman semua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Wah, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Binti. Halo, assalamualaikum. Oh, Bu Binti itu. Iya, ini lagi di kamar ini Pak Risang baru nyampe. Saya ada di Jakarta, Pak Risang. Oh, Binti di Jakarta. Iya, lagi ini pertemuan di BKKBN. Oh, BKKBN. Iya, pindah di BKKBN nih Pak Risang. Oh, berarti di Halim ya, Halim sekarang. Celilitan. Kenapa Pak Risang? Di Halim berarti atau Cililitan? Oh iya, tadi sekarang sudah di Hotel Amaris. Oh, iya iya. Aduh, Iya, luar biasa iya. Bu Binti. Oh iya, ini Pak Risang, mohon doanya ini putranya Bu Kak Ros ini lagi ini operasi. Oh, operasi apa? Kak Ros Mercu. Depok ya? Iya, Oh, Kak Ros Depok. Ya, tadi ini sempat ini berbincang-bincang dengan Kak Ros, oh minta iya, kita doakan doanya ya. untuk iya, iya. Moga-moga lancar operasinya ya. Iya. Sehat kembali ya. Amin Iya. amin. Iya, pengalaman saya juga mau berbagi nih Pak Risang. Kebetulan kami kan sekarang sudah pindah ke perlindungan perempuan dan anak. Nah, ini banyak pengalaman-pengalaman kami yang KAP ini sebenarnya masuk juga di dalam hal untuk ini edukasi terhadap anak-anak sekolah tentang bullying, kekerasan anak, pelecehan perempuan dan sebagainya. Nah, kami sekarang ini bergandeng tangan dengan pendidikan, Pak Risang. Jadi setiap itu kelas mulai ada pembelajaran itu pendidikan baru. Nah, kami diundang. Nah, kebetulan pendidikan ini juga matching dengan P3A, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, sama sebenarnya dengan Bu Yanti, karena di Bangkalan ini juga belum terlalu tahu tentang KAP. Nah, kebetulan kemarin Pak Malik itu lagi ada program Pak Risang ya untuk pelatihan KAP terhadap kader dan petugas puskesmas kalau nggak salah ini. Nah, ini Pak Malik jadi Promkes ya? Pak Malik Promkes, ya, Jatim ya? Ya, oh iya iya iya. ya, Pak Malik Promkes dengan stafnya mungkin ya lagi edukasi atau pelatihan tentang Oh, KAP. Karena teman-teman kesehatan itu memang ada program kalau tidak salah itu berapa kali pertemuan untuk dilatih KAP, kader dan petugas oh, puskesmas. iya iya. Oh bagus Bu Terutama Binti. Promkes puskesmas, iya. Ya. Nanti Ya, Bu Binti, kapan-kapan kita ngomong tentang itu ya, tentang apa namanya sekolah ya. Itu urusannya iya, kan bullying ya, anti bullying, anti perundungan gitu ya. iya betul. Wah, Ya, penting itu, penting. lagi viral kita Pak Risang. Betul betul. Lagi serius itu. Iya, Betul iya betul. betul. Iya. Sip. Ya. Ah, Ya, terima mantap. kasih. Mbak Yanti, kapan kita ketemuan ini mumpung saya ada di Jakarta. Wah, tuh Bu Yanti, silakan japri ya. Japri, oke, Bu terima Oke, oke. kasih. Bu Binti atas sharingnya. Makasih. Mungkin nih terakhir nih ya Pak Risang nih sharing atau pertanyaan dari Bu Apia dari Maluku Barat Daya nih Pak Risang. Wah, Bu Apia luar biasa. Gimana di sana Bu Apia, hujan? Terima kasih Pak Risang. Makasih Bu Apia. Ya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk sementara Maluku Barat Daya cuacanya lagi mendung Pak Risang. Angin lagi Wah, kencang. iya. Ya. Saya ingat kalau di sana urusannya kalau laut, kalau hujan, wah lautnya suka kurang bersahabat Bu Apia ya. Nah, benar Pak Risang. Baik Pak Risang, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Dea. Saya berbagi sedikit terkait dengan komunikasi antar pribadi. Nah, kebetulan November kemarin ada kegiatan untuk wilayah Maluku, TOC, komunikasi antar pribadi untuk HPV. Dan saya salah satu yang mengikuti kegiatan tersebut bersama dengan teman dari P2P, imunisasi, dan perwakilan guru bersama dengan satu siswa terpilih.
Nah, untuk kelanjutan dari kegiatan tersebut, nah untuk Maluku Barat Daya sendiri kita punya beberapa schedule yang harusnya itu terlaksana dan kita bisa include kegiatan KP di dalamnya. Tetapi karena tertumbuk dengan berbagai agenda, namun ada satu yang kemarin sudah coba saya praktikkan, coba saya lakukan, ilmu yang didapat waktu kita TOC kemarin, dan itu terlaksana pada kegiatan pelatihan kader. Jadi 3 prinsip pelaksanaan komunikasi antar pribadi tadi sudah kami aplikasikan dalam kelas pelatihan pemantauan tumbuh kembang bagi kader Posyandu. Dengan tahapannya kami mencoba untuk mengikuti tahapan pembelajaran TOC kemarin sampai dengan pada praktikum dan ketika ditemukan masalah pada pengukuran pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu lalu masuk pada sesi penyuluhan. Itu kami sisipkan di dalamnya untuk memperkenalkan dini bagaimana teknik dan metode komunikasi antar pribadi bagi kader-kader yang terpilih kemarin untuk pelatihan tersebut. Nah, kami berencana untuk skenario dan metode dan skenario akan kami buat sesuai dengan permasalahan yang kami punya di Maluku Barat Daya. Untuk kami kembangkan, mudah-mudahan ini ke depan bisa membantu kami Promkesor baik di kabupaten maupun puskesmas dan para kader untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan masalah kesehatan yang ada di masyarakat, begitu Pak Risang. Dan jujur kami sendiri baru dalam hal ini. Kami masih membutuhkan berbagai masukan dan kelas-kelas seperti ini menambah wawasan kami, menambah pengetahuan kami untuk terus mengasah kemampuan dan mengasah diri untuk bisa menjadi narasumber atau bisa menjadi corong bagi teman-teman yang ada di Maluku Barat Daya karena kami sendiri belum terlatih soal ini. Tapi dengan kelas kemarin, syukur alhamdulillah kami bisa belajar dan ini bisa kami lakukan. Dan memang luar biasa metode ini Pak Risang. Ibu-ibu kader begitu semangat dan tidak kaku. Jadi memang 3 tahapan ini luar biasa, ini bisa sangat membantu. Dan memang tadi apa yang disampaikan keakraban ini akan menjadi pintu masuk untuk bisa kami berbicara lebih jauh dengan sasaran-sasaran yang nanti kami temui di lapangan, baik kami di kabupaten, puskesmas maupun teman-teman kader di lapangan. Mungkin itu Pak Risang, ke depan kami tetap akan berusaha untuk bisa aktif dan mengikuti berbagai kelas untuk menjadi media belajar untuk kami tetap bisa mengembangkan diri untuk bisa menggunakan metode ini untuk menyelesaikan berbagai masalah dan kesenjangan yang ada di Maluku Barat Daya. Mungkin itu Pak Risang yang bisa kami sampaikan singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Risang dan Mbak Dea. Terima kasih. Terima kasih Bu Apia, keren banget nih ceritanya nih Pak Risang. Iya, Bu Apia makasih banyak. Dan Bu Apia kalau teman-teman di Maluku Barat Daya butuh sesi-sesi khusus seperti kayak gini, info aja ke Mbak Dea nanti kita buatkan gitu ya. Betul, Kalau Pak secara Risang. khusus gitu ya. Oh kita mau dong bahas apa, info aja ya. Baik, Kita terima kasih, siap-siap Pak Risang. bantu ya. Iya, baik. Ditunggu. Pak Risang. Jadi ini boleh Pak. waktu ya. Iya, Waktunya, betul. tapi saya mau sedikit sharing ya. Ini gini, Boleh Pak. Ibu, Bapak sekalian, kalau bahas sedikit aja, di dalam modul-modul terbaru nanti ya, kami sedang buat modul untuk P3, pemantauan pertumbuhan perkembangan, sama modul kelas ibu hamil ya, kelas ibu hamil. Iya ya, betul kelas ibu hamil. Nah, ada beberapa teknik baru yang kita siapkan, tapi sebenarnya ini dalam kantong teknik-teknik yang sudah ada sebetulnya. Kan biasa kita cuma 6 ini ya, teknik standarnya ya. Ini terutama buat KAP perorangan, tambah kalau nama, nonverbal itu buat KAP kelompok juga, mendengarkan juga, sama sikap apresiatif ya dan permainan-permainan biasanya ya. Makanya tadi pertemuan tadi siang itu yang namanya Bu Rani dari Sulawesi Selatan sama Pak Rohmetal ya. Pak Rohmetal edukasi untuk isu cash flow perempuan. Ya, gimana laki-laki mengedukasi perempuan, ibu-ibu. Terus Bu Rani edukasi masalah stunting. Yang mungkin nggak suka kan orang-orang ibu-ibu disebut anaknya stunting. Udah gitu datangnya terlambat pula gitu ya. Karena jauh gitu. Jadi mereka menekankan di tahap pemanasan itu penting sekali itu. Permainan-permainan, mengenal itu penting banget. Setelah itu bisa beres, bisa mulus ya. Nah, tetapi di
KAP khusus untuk yang kader terutama ya, tadi Bu Apin sebut kader, jadi saya ingin juga sharing. Kita perlu selipkan teknik-teknik yang bisa ngebantu teman-teman kader lebih mudah. Terutama terkait ini ya, posisi kader kadang-kala itu kalau kita minta mereka jadi edukator itu kadang-kala kalau kurang gitu ya, itu warga suka bilang, "Wah, belagu nih, tahu apa sih ini?" gitu ya. Jadi saya tuh suka menyisipkan satu teknik namanya, ini satu nih misalnya, menunjukkan atau nama di dalam modul adalah berbagi kekurangan. Itu kaget kadang-kadang kalau saya suruh, "Coba Bu, berbagi kekurangan aja." "Oh, kok berbagi kekurangan?" Iya, kenapa harus kita berbagi kekurangan? Karena gini, dalam interaksi dengan orang itu tidak bisa kita tahu semua. Terus orang itu, ibu balita itu tidak tahu gitu. Kita yang memberi, ibu balita itu menerima, nggak bisa gitu. Dalam interaksi yang lebih sehat, jangka panjang, itu harus ada peran-peran yang saling gitu. Ibu balita tahu ini, kader nggak tahu ini. Jadi saling memberi. Bu kader tahu A, ibu balita nggak tahu A, jadi bu kader yang ngasih A. Ibu balita tahu C, kader nggak tahu C, ya kadernya, bu balitanya ngasih C. Jadi harus ada interaksi semacam itu. Makanya nggak apa-apa berbagi kekurangan. Cuma kekurangannya jangan terkait sama topik edukasi kita. Misalnya, kita tahu ibu itu jago masak. Kita tanya aja, Bu, ibu kayaknya saya dengar-dengar ibu pintar ya buat gudeg ya. Oh iya biasalah Bu Kader diajarin sama ibu saya dulu sampai bisa apa namanya buat buat catering gitu ya Bu ya. Iya, sekarang ya gimana cari uang lah sekalian. Oh, kita kita sampaikan berbagi kekurangan. Saya tuh pengen Bu bisa buat gudeg tapi karena suami saya senang banget. Cuma saya nggak bisa-bisa. Ajarin dong kapan-kapan saya. Oh, ibu balitanya ntar gimana lah saya? Seneng kan? Oh iya mau Bu Kader? Iya dong, mau dong. Nggak akan jadi saingan deh, nggak akan buka usaha. Ini mah buat di rumah aja. Ya boleh boleh. Kapan-kapan ke rumah saya deh, ntar saya ajarin. Jadi ada peran yang dimainkan oleh ibu balita. Nah itu yang membuat hubungan itu menjadi lebih kokoh. Ya jadi apapun lah, mau kemampuan masak, mau tentang ngerawat tubuh, mau dia pintar olahraga, mau dia itu apa namanya bisa apa, bilang kita nggak bisa, kita kurang di situ, ajarin dong. Nah, kadang-kadang sekarang saya suka suruh begitu. Apa-apa Bu, jangan kita di atas melulu, kita tahu paling tahu, jangan. Justru rapuh nanti hubungannya. Tapi kalau kita mau tambah akrab, ayo kasih peran di masing-masing pihak. Jadi nggak apa-apa berbagi kekurangan, itu satu. Yang kedua, ini sentuhan atau tactile, sentuhan. Jadi terutama kalau di ini ya, kalau di meja layanan nggak apa-apa lakukan sentuhan. Buat edukasi nggak apa-apa lakukan sentuhan. Dan sentuhan itu ini biasanya kita harus ingatkan. Sentuhan itu dilakukan dalam rangka membangun keakraban, bukan untuk persuasi. Jadi waktu misalnya dia ibu hamil, kita minta untuk minum TTD sama ibu bidannya ya. Pada saat mau diminta minum TTD, kita baru sentuh-sentuh. Bu diminum ya TTD-nya ya, diminum TTD. Nah itu maksa namanya. Bukan di situ. Jadi posisi sentuhan itu dalam membangun keakraban. Pas baru datang, sentuh. Anaknya, misalnya di meja layanan satu, anaknya sentuh dulu, gitu. Ini sentuhan ya. Sentuhan sama satu lagi, ngobrol sama anak. Jadi jangan lupa ngobrol sama anak. Walaupun anak itu tidak bisa merespon dengan pas, masih terbata-bata, atau cuma pelongo-pelongo, nggak apa-apa. Ajak ngobrol. Ketika kita ngajak ngobrol anak, itu menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya menghargai orang tua. Yang senang waktu kita ngobrol sama anak, itu bukan anak. Anak sih nggak apa-apa lah. Kalau senang bagus, kalau nggak senang juga nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah orang tuanya yang senang. Ini saya pernah coba sebetulnya. Dulu waktu masih suka ngajarin mahasiswa. Jadi dulu waktu di apa namanya
Atma Jaya dulu Jakarta ceritanya. Diminta kawan untuk ngajarin yang gini-gini. Kawan itu bilang, ini teman-teman dosen, dokter muda ya itu istilahnya atau bukan koas ya, itu kan ada IKM ya yang kegiatan kemasyarakatan lah itu praktek-prakteknya. Datang ke Jakarta Utara, pengen ngajakin orang dewasa, bapak-bapak yang punya anak untuk ngumpul buat edukasi, nggak direspon. Sore datang ngajak kumpul nggak direspon, datang lagi ngajak-ngajak kumpul cuma 1-2 orang terus kemudian pada bubar. Nah terus gimana dong caranya nih supaya orang tuanya senang sama kita, mau perhatian sama kita, terus kita pelajari, terus kemudian sampai kepada satu kesimpulan. Sekarang gini deh, datang lagi ke sana, cuma jangan ngumpulin orang tua, jangan ngobrol sama orang tua, tapi ngobrol sama anak-anaknya, ajak main gitu. Mau yang udah agak gede, mau yang kecil-kecil ajak main aja. Mau anaknya belum bisa ngomong atau gimana, udah ajak ngobrol aja. Udah tuh, sore-sore datang, ya ke satu RT gitu ya, terus kemudian ngajak-ngajak ngobrol anaknya, main-main gitu ya, di tempat yang biasa orang kumpul. Kemudian nggak berapa lama, orang tuanya yang datang ngumpul nanya. Nah itu sebetulnya bukti bahwa kita itu kalau ngobrol sama anak, ya itu bukan menghargai anak saja, tapi yang paling penting adalah menghargai orang tuanya yang jadi seneng. Nah, paling paling itulah tambahannya 3 itu ya untuk modul-modul berikutnya. Silakan Mbak Dea. Yo. Oke, mantap. Terima kasih Pak Risang. Nah, ini Pak Risang sebenarnya ada satu yang resen. Ini kira-kira boleh Kak Pak Risang? Boleh. Bang Oke. Zidan ya. Iya, Zidan. Mungkin Zidan izin itu dari mana ya? Dari Aceh ya? Atau Dari Zidan Bengkulu, Pak Risan. Oh, Bengkulu, Bengkulu. Pak. Iya, iya, iya. Ayo Bang Boleh Zidan. Zidan. Oke, selamat sore semuanya, rekan-rekan dan ibu bapak semuanya, juga selamat sore Pak Risang dan Mbak Dea. Zidan izin bertanya dan berbagi sedikit tentang cerita Zidan KAP di Provinsi Bengkulu. Sebelumnya Zidan sekitar mungkin 1 bulan yang lalu itu pernah Pak Risang dan Mbak Dea itu KAP pakai teknik KAP tapi dengan teman-teman disabilitas. Nah, jadi dengan teman-teman disabilitas itu ada tantangan tersendiri Pak Risang, karena waktu Zidan KAP kemarin dengan teman-teman disabilitas dan bawahi yang karena Zidan berhubungan dengan genre dan BKKBN, waktu itu Zidan berhubungan dengan materi kesehatan reproduksi Pak Risang. Nah, jadi materi tentang kesehatan reproduksi tapi pakai teknik-teknik KAP. Cuman kesulitannya karena keterbatasan mungkin teman-teman disabilitas dalam mencerna beberapa permainan, jadi Zidan sempat menginovasikan permainan tersebut Pak Risang. Jadi mungkin kedepannya juga boleh teknik KAP ini bisa ada implementasi modulnya ke teman-teman disabilitas Pak Risang. Nah, karena menurut Zidan sangat worth it dan juga bagus banget teknik KAP ini kalau misalnya kita implementasikan ke teman-teman disabilitas, karena kan lebih mengasihkan dan lebih ceria daripada mungkin teman-teman disabilitas mendengarkan materi saja. Nah, seperti itu. Seperti contohnya, salah satunya waktu itu nama menancap Pak Risang. Nah, nama menancap itu Zidan ubah dengan ingin dikenal sebagai apa. Nah, jadi mereka bakal mengatakan aku pengen dikenal sebagai si ceria, karena kan mungkin keterbatasan mereka dalam keterbatasan mohon maaf dalam pemikiran. Nah, jadi dan dengan merubahnya dengan pengen dikenal sebagai apa, si ceria, juga ada si gembira dan lain sebagainya waktu itu dengan teman-teman disabilitas membawai materi tentang kesehatan reproduksi. Mungkin saran boleh ke depannya Pak Risang itu teknik KAP mungkin ada modulnya yang khusus untuk disabilitas. Terus yang kedua, baru-baru ini juga Zidan sekitar tanggal 15 dan baru aja selesai itu bawain materi dengan teknik KAP juga dengan kader BKR. Kalau di BKKBN itu namanya Bina Keluarga Remaja, dengan kader BKR seprovinsi Bengkulu. Jadi Zidan melatih teman-teman kader BKR itu untuk menjadi fasilitator untuk menerangkan tentang gaya pengasuhan, jadi komunikasi pada remaja. Jadi seperti itu Pak Risang. Jadi mungkin kesulitannya juga waktu implementasi ini karena mungkin keterbatasan anggaran, jadi diubah ke media Zoom Pak Risang. Nah, jadi kan karena keterbatasan di modul yang permainan secara online, jadi mungkin Zidan berinovasi Pak Risang tentang permainan-permainan yang
ada secara online, atau mungkin Pak Risang ada teknik kalau misalnya kita yang bagian permainan itu kan kalau misalnya offline kan kita bisa main secara langsung kayak main permainannya. Nah, tapi kalau misalnya secara online kan mungkin ada kesulitan-kesulitan seperti itu Pak Risang. Mungkin ada masukan dari Pak Risang ketika online permainannya seperti apa Pak Risang. Jadi dan hanya berinovasi ketika yang waktu online ini Pak Risang. Seperti itu aja Pak Risang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lia. Kita jawab langsung ya. Boleh Pak Risang, boleh. Yang pertama tentang KAP buat disabilitas, benar itu. Memang KAP ini disusun dengan dasar budaya oral. Jadi percakapan oral itu menjadi dasar. Tapi kalau untuk teman-teman yang misalnya bisu misalnya gitu atau tuli gitu ya, ada kelompok yang mereka lebih senang disebut gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kita harus buat modul-modul yang lain. Saya juga pernah ngalamin itu kesulitan yang sama. Bang Zidan ya dulu diminta di Jawa Tengah. Pak Han tuh tahu ya. Kita buat pelatihan buat AIHSP kalau nggak salah. Nah, sebagian tuh ada kelompok disabilitas pesertanya. Tapi untungnya waktu itu ada pendamping mereka. Walaupun jadi keteteran juga, tapi ya akhirnya disadari bahwa oh ya harus disesuaikan dengan budaya komunikasi yang berlaku ya. Nah, tugas bersama ya Bang Zidan ya untuk garap itu ya. Jadi KAP itu harus disesuaikan dengan budaya komunikasi yang berlaku ya. Terus yang berikutnya, wah ini juga sama itu. Itu saya tuh belajar Zoom itu lama itu belajar gimana nih ngelola Zoom ya, ngomongnya kayak gimana nih. Saya yang biasanya pelatihannya di kampung, di lapangan, tiba-tiba zaman pandemi kemarin harus Zoom. Bahkan saya dulu pernah sama dokter Basra tuh, jadi pelatihan buat KAP buat seluruh nakes, tapi khusus buat imunisasi. Jadi waktu itu ada 120.000 nakes. Kita timnya berapa? Paling cuma berempat. Jadi sehari itu Zoom tuh bisa sampai 6 kali gitu ya. 6 kali 1,5 jam. Buset deh. Saya belajar keras tuh gimana nih caranya ngajarin teknik-teknik. Apalagi permainan. Wah itu mah udah susah banget ya. Akhirnya kita pertama kalau untuk Zoom, kita akhirnya lebih banyak kemampuan cerita kita yang kita utamakan. Jadi gini Bapak Ibu ya, saya tuh akhirnya belajar dari teman-teman radio. Ya saya dulu kebetulan wartawan radio gitu, tapi bukan penyiar. Saya jadi ingat-ingat lagi nih penyiar-penyiar, teman-teman penyiar kayak gimana ya. Saya ya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman kayak misalnya di Aceh tuh, ada tuh salah satu staffnya tuh ya bekas penyiar radio, yang ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Saya belajar itu, oh gimana nih. Terus saya pelajari tentang komunikasi radio. Saya ingat-ingat lagi ya. Kalian dulu ikutan training, saya pelajari lagi. Oh, akhirnya ketemu. Kuncinya adalah ngobrol. Jadi ibaratkan kalau teman-teman itu ngisi Zoom, sebetulnya harus seperti kita ngobrol. Jadi jangan pakai bahasa tulis. Ngobrol, jadi kayak misalnya sama Mbak Dia nih ya, ngobrol aja ngobrol. Tapi kita lemparkan lagi ke audiens. Ya, jadi jangan seperti baca, jangan seperti presentasi. Ya, kalau presentasi kan lain ya. Seperti ngobrol sama teman gimana? Bahasanya pendek, kalimatnya pendek, terus intonasi, dinamika suaranya tinggi, banyak, bervariasi, terus bahasanya bahasa-bahasa sehari-hari. Berbahasa sih sebenarnya. Akhirnya itu sih yang kita gunakan kalau Zoom. Nah, kalau Zoom untuk permainan, maka ya kalau untuk ngajarin mungkin semaksimum mungkin sih kita pakai ini aja Bang Zidan, video gitu ya. Karena ada tuh link-link di Kemenkes tuh untuk video ya, kasih aja videonya. Kalau untuk praktek susah banget ya. Praktek paling kadang kalau kita maksa ya kayak permainan misalnya pada hari Minggu gitu. Kadang kita mainkan topi saya bundar, kita mainkan. Pokoknya yang bisa dimainkan sambil duduk di kursi lah gitu ya. Nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi juga kadang-kala permainan-permainan yang sifatnya lebih kognitif gitu, tebak-tebakan boleh gitu ya. Ya, tapi ya itu tidak bisa membekali mereka dengan permainan yang cukup untuk kerja di lapangan gitu ya. Ya mau nggak mau gitu mungkin Bang Zidan ya. Gitu ya. Nah itu mungkin ya sedikit dari saya. Oke. Nah, Ya, kembali ke makasih Mbak Lia. banyak Pak Risang.
Sama-sama. Terima kasih Makasih. banyak Bidan atas pertanyaannya dan jawabannya Pak Risang. Nah, karena sudah di penghujung waktu nih, mungkin sesi hari ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih banyak buat Pak Risang atas waktunya untuk kasih materi hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah datang. Tadi kita ada 10.000, sekarang tinggal 7.500 pesertanya ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita dokumentasikan dulu kali ya. Jadi boleh diaktifkan kameranya, on cam dulu teman-teman. Boleh? Oke. Biar kelihatan Saya masih nyetir. nih. Gak apa-apa Pak Fuad. Hati-hati Pak Fuad. Oke, kita mulai ya. Untuk di slide pertama. Macet juga, macet, aman. Oke. Siap. Siap, di slide pertama saya SS ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, siap-siap slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu atas waktunya. Kegiatan hari ini itu adalah refreshment pelatihan atau materi ini dari kegiatan Project Jaga Bersama kolaborasi Podcastmas dengan UNICEF. Jadi nantikan juga refreshment berikutnya nanti akan diinfokan kembali. Mungkin sampai situ dulu hari ini. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Marisa. Makasih. Banyak. Hati-hati Bapak di jalan. Bu Vivi, hati-hati Bu Vivi. Terima kasih. Terima kasih. Risa, Pak Fuad, terima kasih. sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih semua. Bapak Ibu. Makasih ya Mas Adit. Terima kasih Pak Risang. Mas Adit lagi jadi ojek Mas payung. Basram. Adit. Yo Bang Fuad. Dr. Basra, Pak Adi. Ya. Bang Fuad kalau Zoom biasa di mobil. Kalau jam gini waktunya nganter jemput istri. Biasa. Oh, ini Bu Yanti sama Mas Adit kayaknya sama ya ini ya. Iya, Pakai sebelahan kita payung. lah. Sebenarnya kita sebelahan nih Bu Yanti mana? Wih. Oh iya, Mas Adi. Terima kasih. Monika, Revi, Terima Mbak kasih. Weni. Mas Adi. Mas Adi. Boleh minta materinya Pak Risang. Siap Bu. Ya Bu, dikirim Bu. Iya. Iya, di WA grup aja boleh ya Pak ya. Terima kasih. Dokter Basra sehat, Dokter Basra. Gini-gini aja Bu Binti. Basra, apa kabar? Alhamdulillah. Gini-gini aja. Iya, masih nyari calon Bu Binti kalau Mas Basra kalau ada siapa Oh, iya. tahu. Tapi Dokter Adit lebih siap itu kayaknya. Mas Adi sudah Belum ada. Bu Binti belum ada. Kalau Bu Binti ada, dia suka yang orang Bangkalan, Sampang itu cocok dia. Waduh, Terima kasih nggak bisa. banyak. Dadah. Dadah.